Sebelum kita lanjut obrolan kita, jangan lupa subscribe, like, and share YouTube channel kami ya. Nah, sekarang kita balik lagi ngobrolin tentang healthy lifestyle-nya seorang Amos Octavian. Yes. Kemarin di pandemic tuh aku ngelihat kamu posting challenge workout. Gak Ya, menang kan? tapi Tapi ngefek nggak sih? ngefek banget. Ngefek banget. Ya. Dan memang kan kamu memang suka workout, Yes. iya kan? Mm-mm. Itu jadi kayak apa sih? Emang kebutuhan kamu atau memang buat lifestyle-lifestylean? Enggak sih, karena apa ya? Kalau aku rasa semua orang harus butuh olahraga gitu loh. Yes, benar. Karena apalagi usia kan makin nambah nih. Oh, iya. Terus kekuatan atau tenaga kita juga makin berkurang kalau misalnya nggak dilatih. Yang namanya penyakit-penyakit dari makanan, dari karena nggak olahraga pun juga itu pasti cepet datangnya. Jadi aku pikir ya mesti olahraga apa, kebetulan pas kemarin lagi pandemik, terus ada challenge tuh dari salah satu artis, dan aku rasa semua banyak yang ikut, dan emang kayak worth it banget buat aku pribadi. Memang tujuannya supaya menang nih, tapi ternyata pas ngejalanin seminggu, kan itu challenge cuma 2 minggu tuh, 2 minggu, terus habis itu ya kerasa bener-bener badan agak ringan, terus juga ternyata olahraga itu tanpa alat pun bisa loh gitu loh. Dan efeknya luar biasa gitu. Jadi pandemikmu nggak rebahan aja gitu ya? Enggak, dan aku kayak langsung, oh gila gue tambah ganteng gitu. What? Gitu kan. Oke. Terus kalau untuk makanan sehat sendiri masih nggak sih? Makanan diselang-seling. Ini makanan tricky banget sih harus mainannya. Jadi kalau misalnya aku siang ini aku harus makanannya benar-benar yang ada mengandung serat, terus protein, itu penting. Terus kalau misalnya malam mungkin kan walaupun pandemik sekarang ini kayaknya di zaman new normal nih lumayan nih orang udah punya banyak acara, apalagi kalau misalnya ada janjian sama teman gitu kan, diajak makan, kita nggak pernah bisa kontrol dong, masa kita permisi saya mau pesan makanan sehat, nah, nggak mungkin, nggak ada kan. Jadi ya udah tricky aja, jadi nggak mungkin semuanya dari siang sampai malam makanannya yang sembarangan, nggak gitu. Ngerawat body, ngerawat muka juga dong. Aku Biasa. soalnya lihat uploadan skincare-nya dia tuh, wow, amazing gitu kan ya. Ngalahin Eka yang perempuan gitu loh, Bo. Ya kan? Mahal loh, Bo. Itu yang suplemen deh. minum-minum itu. Gila. Cerita tentang skincare. Iya. Ini skincare ini menarik banget sih. Jadi aku dulu orang itu nggak suka dengan skincarean Mulai ya. skincarean kapan berarti? Pandemik, dan itu gara-gara TikTok tuh. Oke. Tapi ya benar. Jadi kalau Berarti kalau orang lain itu pandemik bulu kan, gitu kan glowing-nya gitu. aku glowing makin luar biasa. Aku kan kayak gila, aku kayak kena cahaya gitu dikit ya. Aku harus pakai sunscreen deh, ini aku kayak. Cerita deh tentang skincare kamu. Kalau skincare itu benar-benar dulu kan berawal dari pas dapat job dari Ibu Widya ini Project juga, DW. dari Project DW. Nah, Project DW ini kan memang sering banget kerjasama dengan salah satu perusahaan kosmetik. Distributor. Dan aku MC-nya barengan dia karena dia sudah gede, dia nggak mau MC lagi. Dia ngambil yang gede ya. Nah, berawal dari situ, lihat ini apa, terus aku nge-MC, terus teman-teman komentar gitu, Wid. Yes. Jadi ngomong, wah gila itu produk bagus. Oh masa sih? Beli kan waktu itu kan. Nah, aku beli. Pas aku beli, tapi aku diamin aja di rumah. Jadi Apa gunanya kamu beli, kamu diam? ya buat gaya-gayaan biar diakui kalau aku itu mampu gitu. Sombong amat. Karena harganya juga lumayan ya. Lumayan, aduh gila. Terus beli. Nah, pas itu sebenarnya jaraknya cukup lama ya, Wid ya. Ada 2 4 bulanan deh. 2-3 bulanan. Itu bulan berapa sih? Bulan 11? Januari. Oh, Januari ya? Januari. Oh iya. Itu habis itu pandemik udah. Pas lihat TikTok itu kok rame. Oh, ini aku punya nih. Nah, baru sih aku mulai review, lihat semuanya. Oh iya. Nah, mulai sadar akan yang namanya penampilan, dan juga jadi kesehatan itu bukan cuma kayak badan aja, ternyata kita semakin kembali lagi nih, semakin berumur itu cepat banget yang namanya ada gravitasi kan. Jadi ya udah perawatan mulai dari pertama kayak kenal yang sabun cuci muka, akhirnya sampai sekarang nih, semuanya banyak. Banyak. Sampai yang minum pun ya. Minum aja. Dari yang luar dan minum pun. Betul. Ya. Kelihatannya agak mudaan ya 2-3 tahun lah. 2 hari lah ya.
Tapi tapi emang aku sekalian aku mau ngomong nih, maksudnya skincare atau perawatan itu bukan cuma cewek aja, tapi cowok juga perlu. Ternyata perlu banget, Wit. Serius. Betul ya. Dan semakin tahu, semakin tahu kesini semakin kesini semakin tahu ternyata matahari kita sekarang kata orang sehat itu ternyata udah nggak sehat lagi loh. Gitu. Jadi paham. Jadi ini pakai ini ya, ini pakai ini. Tapi image-nya cowok berskincare muka glowing itu kan agak-agak gitu kan ya. Agak gitu. Tapi emang bener nggak sih? Bener nggak sih? Ya mau nggak mau ke situ karena enggak maksudnya gini. Ya ketahuan. Enggak. Jadi gini, Wit. Karena kan cowok nggak ada yang mau ribet masalahnya. Dan aku sini aku menyadari nih, one day aku ada istri, kemarin udah nikah sih cuma nikah gitu ya. Wih, luar biasa nikahanku. Aku harus paham nih, ternyata memang perawatan untuk persiapan tuh lumayan panjang. Kamu bayangin, mulai dari sebelum mandi pun kita udah skincarean loh, Wit. Gitu. Jadi ada yang namanya bersih cleansing, terus nanti ini segala macam. Dan itu kayak makan waktu sekitar 20 menit sendiri loh ternyata. Iya kan? 15 sampai 20 menit. Itu kan bukan cowok banget itu. Iya, cowok nggak ada yang mau ribet. Untungnya kerjaan juga nggak terlalu gimana-gimana. Cuma ya bagaimana, nah dari sini, dari skincare aku juga belajar bagaimana cara manage waktu. Jadi kalau misalnya mau gitu, aku harus kegiatan yang dilakukan dipercepat gitu. Oke. Nah terus tadi sempat ngomong tentang nikah gitu kan. Tapi kan belum nikah. Selama aku temenan sama Amos nih kan, dia tuh happy aja dengan single life-nya dia gitu kan. Emang karena happy itu kah? Jadi tidak ingin menikah? Enggak, duitnya belum kukumpul. Tapi keinginan nikah ada kan? Ya iyalah. Perempuan kan? Enggak. Ya menikah pasti. Cuman sudah diambil orang yang kemarin. Cari lagi. Enggak, ya. Jadi buat aku secara pribadi bahwa menikah itu benar-benar harus dipikirin gitu loh, dipikirin sematang-matangnya. Ya, tiap orang punya background masing-masing, apa yang bikin dia jadinya telat nikah atau cepat nikah gitu loh. Tapi nggak sih, kepikiran nggak sih kalau sekarang tuh banyak cowok yang nikahnya ntar umur berapa gitu. Iya kan di sini ada clue-nya berapa kan? Iya. Karena kan menurut penelitian ya, cowok-cowok yang atau mereka-mereka yang hidup single sampai usia di atas 30 atau 40-an kayak gitu, karena mereka tuh lebih happy hidupnya dengan single life-nya mereka gitu kan. Begitu berkeluarga mungkin agak sedikit ribet gitu. Nah mungkin ini jadi pertimbangan juga kali ya. Mungkin. Cuma kalau aku secara pribadi kalau bisa cepat nggak apa-apa gitu, lebih bagus gitu. Mana tahu abis ini dapet istri gitu. Iya, aku sebenarnya udah mau nikah sih. Biar naik aja viewersnya. Kita bikin apa gitu ya, konspirasi apa gitu kan. Pokoknya kayak bikin aku tuh mau nikah, tahu nggak? Ini tayangan kapan nih? Pokoknya aku nggak tahu. Selain aku nikah gitu ya. Oke. Soon kalau bisa ditayangkan secepatnya. Nah terus ngeliatin fenomena anak muda sekarang itu kan kayaknya pasangan-pasangan sesama jenis atau segala macam itu kan kayaknya lagi makin menjadi. Kalau kamu ngeliat fenomena itu gimana sih? Narasumbernya. Kalau kamu ngeliat fenomena itu gimana? Ngakak nih. Kamu baru lihat postinganku kemarin kan? Gak ada lihat aku. Sombong amat. Kurang ajar. Kamu temanku atau bukan? Pak, saya ibu dengan 2 anak. Oh iya, capek ya. Jadi punya waktu itu. Iya. Jadi pegang HP. Posting itu algoritmanya adalah viewersku itu 51% adalah perempuan. Dan 51%. 51% berarti perempuan. 49% Laki-laki. Iya. Why? Mungkin karena kamu looks-nya bagus gitu kan. Iya. Ini cowok-cowokannya nih, cowok-cowok yang incarannya gitu mungkin kan. seperti itu. Tapi kita ada yang DM gitu nggak sih? Ada, banyak. Wih, itu. Sampai segitu kan? Aku baca itu sampai, ya udah di mana gitu. What? Malah diladenin. Ya,
prinsip aku berteman dengan siapa aja. Iya. Apapun orang yang mereka lakukan ya udah terserah, selama tidak mengganggu orang banyak ya. Tapi balik lagi kita tinggal di culture yang memang itu adalah semuanya itu salah gitu loh. Oh Ya, iya jadi benar. tolak Kalau kita ukurnya. di luar negeri mungkin kan sesama jenis apa segala macam atau LGBT itu kan sesuatu yang normal-normal aja buat mereka. Iya. Berbeda dengan culture kita. Pokoknya harus sama gitulah. Dalam arti manusia, sama-sama manusia. Jangan asal. Ya udah, aku sih kayak apalagi kalau misalnya aku orangnya jujur aku open minded banget. Terserah, aku nggak mau ngurusin orang bagaimana. Yes. Aku pun juga kadang merasa bahwa mungkin aku tidak lebih baik daripada orang lain, karena Betul. mengukur ketidakbaikan seseorang tuh bukan hanya dari segi seksualitas atau orientasi seksualitas, tapi mungkin juga bagaimana kita bersosialisasi, Iya. berteman. Kayak aku sama Widya nih, aku udah temenan dari 2004 sampai sekarang, udah 16 tahun ya kita ya. 16 tahun. Tuh, ya itu. Ngomongin tentang dinilai orang tidak baik. Nah, ini aku ngeliat tato kamu tuh kan banyak. Kadang kan image-nya orang itu kan cowok tatoan atau cewek tatoan itu tuh pasti gak bener gitu kan. Kalau Memang aku nggak bener kok. kamu jadi gini dulu badannya bersih loh, bersih maksudnya tidak ada tato. Iya. Terus jadi sekarang tuh kayaknya banyak banget spot-spot Iya, tato. iya. Itu kenapa, berceritalah kamu tentang kenapa asal mulanya ada tato-tato itu di tubuhmu. Ya, sebelum aku jawab, mamaku nih kan punya handphone bagus, karena sering nonton YouTube. Mampir nantilah ini, bahas tato lah. Mana ada yang baru lagi kan? Kamu umpan aku nih ceritanya. Aku nonton kan. Mamaku tiap hari nonton YouTube. Iya, aduh. Tapi ya, Kamu hidden aja konten itu dari dia.